Mitra Futsal Mania Podcast Sport 86. Selamat malam Mitra Futsal Mania. Malam hari ini kembali lagi bersama kami dalam podcast Sosport 86. Dan malam hari ini kembali kami akan membahas, berbincang-bincang terkait perkembangan futsal di Kabupaten Merauke dan juga Provinsi Papua Selatan. Dan malam hari ini Mitra Futsal Mania kami sudah kedatangan bintang tamu yang tidak asing lagi di aktivitas futsal di Kabupaten Merauke. Beliau merupakan salah satu pemilik klub dari Tortuga FC. Bersama-sama kita sambut Kakak Yeri Mahuse. Selamat malam. Selamat malam, Ade Paul. Oke. Ya. Oke, jadi Mitra Futsal Mania malam hari ini kita akan berbincang membahas tentang yang pertama awal pembentukan klub dari Tortuga sendiri. Kemudian kita akan membahas nanti terkait perkembangan futsal di Provinsi Papua Selatan ke depannya dan yang kemarin-kemarin. Ya. Oke. Baik Kakak Yeri, apa kabar? Baik semua. Minta maaf tadi terlambat sedikit. Ya. Oke. Kita pahami Ya. luar biasa ya. Ya. Kami juga sangat berterima kasih ya Kakak Yer sudah bersedia menerima ajakan kami dari Sosport 86. Sama-sama. Terus sekarang ini 2024 minggu lalu kan kita awal podcast di 2024 itu sama Benja. Iya, saya dari Iya, Kote ya. kemudian memang kita sudah programkan jadwal kita akan di hari Sabtu itu pasti kita akan podcast secara langsung berlanjut. Dan malam hari ini syukur puji Tuhan Kakak Yeri bisa bersedia sebagai anak asli Papua, Iya. anak Marin Iya. yang apa Satu-satunya yang terlibat dalam futsal. Oh iya, luar biasa. Iya. Oke. Sebagai owner, sebagai manajer, pokoknya campur-campur. Pelatih. Iya. Dan eksis, tim yang eksis. iya, sip. Iya. Salah satu tim terbaik juga di Perselang Kabupaten Merauke. Oke, Kak Geri, mungkin bisa diceritakan ya bagaimana awal Kak Geri membentuk klub futsal Tortuga dan kenapa sampai namanya ini Tortuga? Silakan Kakak. Jadi begini, ini ceritanya nih 2007 September 2007 itu di Malang. Waktu itu kita masih mahasiswa. Saya masih di ada satu kampus Katolik Universitas Widya Karya. Oh Kakak kuliah di Malang? Saya dari Brawijaya, saya 2 tahun 4 semester. Terus waktu itu kan skill masih tinggi, jadi kita kasih tinggal Brawijaya. Oke. Waktu itu di Brawijaya tuh harus anak baik. Kalau yang skill agak lebih itu susah. Susah. Oke. Terus saya pindah ke situ. Saya malah hari-hari itu kalau anak-anak yang umur saya belum tahu, kalau saya lebih, kalau saya senang main dari kecil, saya main bola. Terus saya rasa bosan, terus karena kita tinggal di dekat kompleks sekolah-sekolah tuh banyak lapangan basket, saya main basket. Jadi di Malang juga saya lebih sering, saya ikut UKM dulu bilang IKIP, UNM, Universitas Negeri Malang. Anak-anak IKIP ini setiap sore latihan basket, saya ikut orang, gabung dalam UKM. Padahal saya kampus lain, cuma karena hari-hari sama-sama ya sudah saya ikut dalam UKM basket. Dikasih KTM lagi IKIP. Ikut lomba juga. Ikut lomba juga. Itu lapangan itu sebelah ini basket, sebelah ini ada lapangan futsal. Iya. Jadi saya tidak pernah main futsal. Tapi kalau main bola ya kita namanya mahasiswa, kita kadang ikut pertandingan bola apa segala macam. Saya tidak pernah main futsal. Cuma saya nonton aja. Tiap kita latihan basket kan tukar-tukaran. Kabar Kak, di Malang tahun berapa saat itu? Itu saya kan 2004. 2004. Jadi di Malang. sudah saya tamat kan 2004. 2006 itu saya pindah ke Widya Karya. Nah, terus tapi dari 2005 itu saya sering main di situ. Jadi biasa lihat anak-anak main futsal, lihat kalau tendang bola out begini, cornernya begini, cara kontrolnya begini. Begitu saya lihat-lihat saja. Cuma saya memang penikmat sepak bola. Karena itu darah daging, begitu. Apalagi anak timur, anak Papua ya. Ya memang saya Melekat. ya itu akhirnya sudah satu saat kita ada dulu di Unmer itu UKM Katolik itu buat turnamen namanya Loyola Cup. Jadi mereka undang UKM semua kampus di Malang, UKM Katolik itu. Iya.
sebagai peserta, tapi mahasiswanya pemainnya campur, mau muslim ke apa, bebas. Sama SMA Katolik 2007 kita ikut. Waktu itu kita masih pakai, ada teman nama dia, nanti dia harus nonton, saya bagi namanya Melki, dia yang bentuk itu namanya Di mana? anak Larantuka. Oh, NTT. Sampai hari ini dia masih tanya, Kak, Tortuga bagaimana dia setiap pertandingan, saya kirim dia link gitu. Oh, dia masih pantau ya? Masih pantau terus, karena dia tuh cikal bakalnya tuh namanya Melki, Oke. anak Larantuka. Nah, Jadi terus sudah bilang, Kak, kita ikut pertandingan futsal. Saya bilang bisa juga, sudah kita urus. Waktu pendaftaran 100.000, daftar, bayar, sudah meeting semua, pertandingan kita juara 1. pemainnya dari mana semua? Pemain itu satu adik Melki, terus ada adik Emson Bianal dari Timika, terus Dominikus Agepak itu dari Timika juga dong, Boko Sepupu. Terus kakak Hajai Tahamata, dia orang Pernakan Jayapura, anak Pasir 2. Terus saya, terus kakak Ger dari Sumba, ada satu kakak Santos dari Timor Leste, dia adik. Timur Leste juga ada. Iya, itu kan mahasiswa saya. Iya. Dia adik satu yang jadi kiper. Terus ada Andre anak Sumba Barat. Pokoknya kita campur-campur. Ini saya sendiri. Iya, jadi kita campur-campur. Sudah kita ikut turnamen juara 1. Sudah dari situ anak-anak bilang, kita coba ikut turnamen lagi. Iya. Ini kan masing-masing. Jadi kalau pas tanya, Sumba ikut ke sini, Jayapura ikut tidak, sudah kita sama-sama ikut gabung. Tapi kita masih pakai nama Widya Karya. Oh, masih Widya Karya. Pokoknya ada berapa kali turnamen tuh Widya Karya. Terus itu kan sudah di akhir 2007, masuk 2008 ada satu turnamen. Terus anak-anak bilang ini, kita ganti nama boleh? Iya. Cari nama. Dulu kan rata-rata tim futsal tuh kalau tidak nama kos macam apa, 3 berapa, 40 berapa gitu sudah. Kakak Haja ini kan dia penikmat film. Dia kalau tidak ada kegiatan, dia sewa film dulu, di rental dulu, banyak-banyak dia sewa. Kaset CD itu. Nonton sampai sore. Sampai begitu. Jadi saya tanya, Kak, kita kasih nama tim apa, Kak? Dia bilang sudah, Dix. Tortuga saya bilang buat dari itu film Pirates of Caribbean tuh, Isla de Tortuga. Itu kan kalau Jack Sparrow mau pergi ambil anak buah, mau ada misi kan ambil anak buah kru kan di Pulau Tortuga tuh. Nah itu sudah. Itu kan pulau konyol, pulau istilahnya pulau gaul lah. Itu kan dalam film Pirates of Caribbean itu. Akhirnya jadi situ Tortuga. Saya waktu itu belum tahu Tortuga, padahal itu teteruga itu yang kita sebut di sini karena pengaruh lidah tuh. Pura-pura ini. Iya, akhirnya saya mulai tahu ternyata di Filipina orang bilang tartaruga. Terus turun-turun deh ke selatan. Kalau di daerah Sulawesi itu tuturuga. Iya, tuturuga begitu. Itu awalnya. Itu sudah awalnya. Akhirnya nama Tortuga sudah tahun 2008 kita bentuk. Kita jalan itu. Ya itu sudah anak-anak itu yang gabung itu. Ada kakak Isron Patiwail, kakak Remon dulu tahu? Iya, kakak Remon. Adik laki-laki. Sekarang di Kewangan di provinsi. Siap. Nah itu dia. Sudah kita ikut sama-sama jalan. Itu kan rata-rata kakak ini sudah mau tahun-tahun akhir lah. Iya. 2008, 9, 10. Kan pada selesai semua. Selesai, sudah balik ke Pada daerah. balik-balik, pulang balik-balik. Sudah kita vakum lah. Saya ikut main di tempat-tempat lain. Waktu itu pas adik-adik dari Bintuni, dong bupati itu luar biasa sekali dong. Dia support mahasiswa Bintuni itu mungkin waktu itu kalau mau bilang dong itu program yang beasiswa yang saya rasa luar biasa. Itu dong lihat, tapi itu sudah kita tidak bicara itu bicara. Pokoknya ya sudah saya ikut orang main semua selesai. 2012 saya pulang. Balik ke Merauke. Balik ke Merauke, bulan Agustus pulang. Saya ikutlah dan kakak Remon. Oh, di Skepar. Oh iya. Temannya adik-adik dorang waktu itu kasih latihan dorang. Si Male dorang ya. Waktu Male, Kiki masih SMA, Uyut, Manter sudah tidak. Waktu Manter sudah tidak di Skepar. Ano, almarhum Septian.
Oh banyak tuh anak-anak tuh, Lexi Rumbruren, banyak pun anak banyak tuh. Berarti ketika Kak balik dari Malang, langsung ikut bantu di Iya, Skepa, Skepa. ya? Tapi Tortuga belum Belum. membahana di Merauke belum? Belum ada. Oke. Sudah ikut Kakak Raymond itu. Nah, terus Terus sampai di akhir 2013 itu kan Kakak Raymond sudah tidak terlalu eksis loh. iya, Skepa. pegang Skepa saat itu. Udah kita juga hilang-hilang juga. Hilang juga. Saya sempat main di SM 1-2 pertandingan lah. Kak main juga sempat ya? Oh SM, jadi ceritanya di situ Aco ini yang suruh bikin tim. Aco yang sekarang jadi, Aco yang sekarang jadi. Makanya saya bilang kok tanggung jawab sampai kok pensiun. Dia yang suruh Kak bikin tim boleh. Bilang di bawah ring basket sama John itu. Iya. Itu Aco yang suruh tuh. Jadi saya bilang tanggung jawab ya. Jangan keluar. Jangan keluar. Keluar tetap balik. Ini tanggung jawab. Gitu. Ini Aco nih tanggung jawab. Iya. Kan Aco itu saya, Aco, Adrian, Denny. Apalagi Iya Denny. Joshua dong tim lain. Oh iya. Saya ikut tim yang Denny, Adrian. Siapa lagi? Kakak Ramos? Waktu itu dong tim yang satu. Iya. Orang toh? Oh iya. Saya ikut main di yang orang. Oh, berarti Kak sempat di SM juga? Iya, main di SM. Anton Kira yang ngajak. Iya, Angker. Iya, Anton. Waktu itu kan ini terus setelah itu ya baru masuk 2014 saya dengan Uyut ini setiap malam siapa ada main, siapa yang ada main. Waktu itu Uyut kan waktu itu sudah mau tidak sekolah tapi saya paksa-paksa sudah lanjut sekolah, saya suruh kasih masuk SMA IPK. Tinggal di rumah, pokoknya yang penting sekolah selesai. Uyut itu. Nah, tiap malam kita terus ke jalan keluyuran siapa yang main di mana. Lomba futsal ini. Iya, lomba futsal. Waktu itu anak laki-laki itu baru hamil yang pertama. Jadi bisa sama. Jadi tidak ikut siapa yang main malam kita datang ikut tambah-tambah begitu. Oh, main sparring-sparring. Iya, jadi suka tambah-tambah. Begitu. Karena saya dulu kecil begitu. Meroken seputar naik sepeda cari siapa yang main bola sore. Gas masuk. Iya, kawan saya tambah kah? Begitu. Jadi terbawa. Berlalu terus Dandim Cup 2014. Nah itu 2014, iya, saya masih ingat itu. Dandim Cup 2014. Disitulah saya tanya Uyut, kita main di mana? Uyut bilang, kakak, bikin tim boleh. Sudah saya ingat Aco bicara. Kita buat tim sendiri, saya bilang terus siapa-siapa. Dia bilang kakak ada Kiki, ada Lexi, ada Henry Esau. Kiki Borlak ya? Bukan Kiki Monopode. Kiki Monopode, sorry Iya. ya. Kiki Monopode. Iya, Kiki Monopode, ada Lexi Rumbruren, ada Henry Esau. Terus Henry Esau yang udah polisi ya? Nah. Iya. Henry, saya sendiri. Terus sisanya tuh waktu itu adik-adik tuh Aris yang Kopassus sekarang nih. Oh iya. Terus di teman satu yang Kostan GFC, Ano Kawir, Septian. Cuma Ano dengan Septian ini waktu itu ikut tes polisi apa di Asmat begitu. Jadi nama ada tuh, manusia ini tidak ada. Iya. 2014 itu ya? 2014. Iya. Gitu. 2014 itu. Akhirnya Aris ini yang kita suruh jaga gawang dari awal pertandingan sampai selesai. Jaga gawang. Iya. Karena Septian waktu itu kapal tidak ada. Iya. Belum masuk kembali ke Merauke. Septian terlambat kapal almarhum Septian Karubaba. Akhirnya sudah Aris sampai bisa jawab Uyut. Nah, Uyut tidak mungkin jaga gawang. Sudah Aris jaga gawang saja. Begitu. Berlangsung. Jadi kita datang itu cerita unik. Kita dapat jadwal tanggal 21 Mei. Iya. 2014 itu. Itu pas hari saya ulang tahun. Pas kita dapat jadwal pertama, jadi kita turun pertama kali pakai nama Tortuga itu tanggal 21 Mei 2014. Jadi sudah kan kita sepakat sudah ini biar jadi Tortuga hari spesial. Hari jadi lah gitu. Karena yang tahun 2007 saya lupa tanggal berapa pasti. Iya. Jadi waktu itu pas itu jadi ceritanya. Jadi 2014 itu ya. 2014 itu. Berarti awal ikut turnamen pertama itu ya? Iya, pakai nama Tortuga itu 2014, tanggal 21 Mei 2014. Itu hari pertandingan juga? Iya, di hari pertandingan jadwal pertama pas hari itu.
Masih ingat lawan siapa kemarin? Satu. Bandit. Lawan siapa? Bandit Crew. Oh, bandit. Oh, itu sudah yang Kiki Borlak doang itu toh? Tapi Kiki tidak main waktu itu. Kalau tidak salah dia pegawai Uang Papua. Kalau tidak salah. Oh, iya. Cuma hari itu dia tidak main. Itu kita lawan tuh ada Madi, ada Kakak Henry Koyutun, ada semua di situ. Terus perjalanan Tortuga di event itu sampai Kita 8 besar. Kita kalah du penalti lawan sekarang Bekasi. Dulu kan masih masih nama Brother. Oh, brother. Itu Ricky Bebena, Adik Lado. Eno tuh. Saya yang lain tidak terlalu Iya, hafal. Lado. Pokoknya dorong aja. Aldo masih kecil. Aldo yang kasih gol. Gol itu ada pertama. saat itu ya? Aldo masih Aldo yang kasih gol pertama. Iya. Itu Aldo yang kasih gol pertama. Kita ketinggalan 1-0. Aldo gol pertama. Di Kodim saat itu. Main di Kodim. Berarti 8 besar saat itu ya? 8 besar. Final. Itu kita kalah penalti ya sudah. Kalau menang waktu menang tidak tahu ya. Karena waktu semifinal lawan Muda. Iya. Oke, sering berjalan waktu dari 2014 itu ikut terus ya? Ikut terus. Cuma saya ini kan ya kalau anak-anak Tortuga tahu lah dari dulu saya tidak suka ikut turnamen di lapangan kecil. Kalau lapangan yang kecil saya tidak suka ikut. Dulu kayak di pojok, di depan. Bukan saya bilang lapangannya tidak layak, bukan. Iya, Ukurannya kecil saya tidak mau ikut. Dulu di depan lapangan Maro tuh berapa kali pertandingan saya. Yang Bupati Kap dulu di situ Iya, ya? saya tidak mau ikut. Lah terus kita mau bikin apa di lapangan kecil? Karena mungkin Kaks punya penilaian tersendiri. Iya itu. Saya dari dulu kan orang yang saya bilang terus kita mau bikin apa di lapangan kecil? Iya, gitu. Ada pelatih siapa punya materi yang jalan lapangan kecil. Berarti ini ya bisa ke depan toh? Gor futsal Papua Selatan itu harus ada. Ya wajib lah. Ya, menurut bayangan toh. Harus yang jadi gubernur atau bupati nanti ya coba sinkron. Harus Yang lebih wajib. besar lagi toh. Ya harus paling minimal 40-20 lah. Ukuran garis lapangannya tuh. Minimal ukuran Ya sudah. Pro Liga kan 40-20 tuh. Oke. Gitu. Oke, berarti selama dari 2014 itu Kaks yang urus Ya saya urus bentuk tim. anak-anak semua. Sudah tuh 2014 tuh kita jalan itu pemain terus selesai pertandingan itu Manter gabung. Itu sudah berjalan. Anton juga pernah gabung toh. Anton 2015. Anton jalan Adik 2015. ini adik polisi siapa? Matex juga 2015. 11. Dia masih SMA saat Masih itu. SMA. Oh itu Matex tahun itu. Oh, Kalau waktu itu ya masih keras. Ngeri. itu ngiri. Oke. Matex tahun itu. Ya saya pernah dapat pemain semua yang saya tidak perlu lihat ke belakang, saya kasih masuk saja. Maksudnya yang ada duduk ini semua bagus begitu. Iya. Berarti tinggal turun. Kalau lihat postingan-postingan di anak-anak IG bisa lihat oh ini. Iya. Begitu. Rata-rata semua pemain memang ya Iya. sudah punya pengalaman. Iya. Oke. Bukan soal pengalaman, memang dong waktu itu ya yang baik lah. Iya. Yang terbaik waktu itu. Nah, terus ketika Kaks istilahnya Kaks yang punya tim ini tiap hari Kaks di rumah dan di lapangan lihat anak-anak ini bagaimana Kaks membangun kebersamaan komunikasi dan juga tim Tortuga ini salah satu tim yang memang istilahnya local pride-nya banyak. Jadi begini, ini kalau orang yang tahu apa tujuan saya buat Tortuga, sebenarnya saya tidak ada tujuan. Jadi kayak macam bagaimana ya? Iya. Saya bukan tujuan buat tim futsal begitu. Cuma tempat di mana saya bisa pilih orang untuk saya bagi apa yang saya dapat berkat itu ya sudah medianya lewat futsal ini. Begini. Lewat tim olahraga. Iya. Begitu. Terus Kaks punya anak-anak jebolan Tortuga ini ya secara tidak langsung kan banyak sudah berhasil juga ya. Ya, Istilahnya ada kaitan antara pendidikan dan ya itu memang saya suruh begitu tuh. OB kan saya paksa sekolah. OB. Oh iya. OB kan main Tortuga saya bilang harus tamat sama EPK, saya bolak-balik kalau pemalas, saya pergi bolak-balik. Kaks cek terus. Cek terus. Kayak ibu yang sekarang jadi kepala sekolah SMA Dia EPK. udah selesai sekolah. Tamat SMA EPK. Luar biasa. Jadi sebenarnya ini media di mana saya bagi apa yang harus
kita buat ke orang lain gitu. Iya, iya. Jadi kalaupun nanti juara apa itu sebenarnya bonus dinamika olahraga lah, Ya. dinamika satu kompetisi lah. Tapi intinya bukan Tidak ada tujuan tertentu tapi untuk membangun karakter adik-adik ya. ya itu. Makanya kan kalau adik kau lihat kebanyakan dalam tim ini anak-anak Papua Iya. begitu. Terus yang satu juga saya mau kasih tunjuk ya anak-anak lain khusus apalagi kita pada adik orang Marin. Iya. Ini sekian tahun nih saya gabung 2014 di Putal sampai hari ini. Selain orang Marin siapa yang ada berdiri urus olahraga ini? Ini kan olahraga yang kebanyakan eksis orang non-WP. Iya. Sedangkan kita bicara hari ini kita harus sepakat bahwa kita lagi di Papua. Papua ya. Kita bukan di tempat lain. Tempat lain betul. Begitu. Terus kiblat olahraga futsal ini kan sudah Hitungan indeksnya berhasilnya olahraga itu ya keterlibatan orang Papua di olahraga itu. Karena kita lagi di Papua. Kita bukan di tempat mana tempat. Iya, memang harusnya begitu. luar biasa. Berarti Kak ini sangat ini ya, selain apa membangun tapi tujuannya itu bukan untuk mencapai istilahnya kita kejar piala. Tapi ada maksud untuk Boleh tanya anak-anak yang ke rumah mana ada siapa yang piala yang kita tidak ada piala sesimpan di dalam. Tinggal tumpuk-tumpuk dan album-album foto keluarga lama-lama tinggal sih. Begitu. Nah, terus Siapa piala ada? Teddy IPDN itu siapa piala? Kita pun Teddy Von Gillen. Aris bisa Kopassus jadi komandan regu yang jaga G20. sekarang ini Waktu G20 di Bali itu 11 orang khusus yang jaga semua presiden dari semua negara itu. Iya. Hanya 11 orang. Ya Aris ini komandan regunya. satunya dia Bagaimana saya tidak bangga. anak Tortuga. Anak Tortuga. Biasa. Oke. Berarti hasil pembentukan karakter dari olahraga futsal di Tortuga ini sudah ada hasilnya ya. Ya. Luar biasa. Saya tujuannya itu bukan Iya. ya kalau ada dinamika karena ya dulu waktu saya bentuk masih umur 20-an panas-panas ya kita ada apa ya namanya kompetisi ada sedikit tegang kita masih fokus terus lama-lama ya saya tujuan utama waktu itu apa begitu. Ya, Terus kita berbicara tentang Tortuga ini kan dari awal tadi kan sudah ceritakan toh. Ketika event ada yang di GOR saat itu ini unik juga dari Tortuga. Salah satu tim yang menentangkan pemain asing. Itu bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Orang Portugal lagi, Portugal ya kan? Iya Portugal. Jadi orang Guinea-Bissau. Dimana bapak orang Portugal mau. Jadi ceritanya begini. Itu kan kita setelah terakhir ikut 19 sebelum COVID terakhir terus dari situ ya ada konflik sedikit dalam tim internal bubar semua. Bubar sementara. Bubar. Bukan bubar sementara, pemainnya semua bubar. Hilang, iya. Begitu. Yang bertahan itu cuma Angker saja. Oh, Anton sendiri. Anton saya walaupun dia di Boven tetap kakak kita ini sudah jalan. Oh iya. Ini unik tuh waktu Bupati Cup itu. Kita sudah cabut grup, saya belum ada pemain. Kan sudah daftar lagi ini. Sudah daftar, sudah cabut grup. Waktu itu kan sudah cabut tarik grup A tuh undian, tarik Remang, tarik lagi Yong, tarik lagi Tortuga, tarik lagi Mega Futsal, saya belum ada pemain. Wih. Bagaimana Kak saat itu? Kan Uno tarik laki-laki. Uno yang tarik undian, tarik undian keluar. Kan suka panggil bos. Ini bagaimana? Saya bilang nanti kita atur. Ya sudah tahu bagaimana. Terus mulai pikir sudah. Jadwal jalan, kita dapat jadwal. Ya itu ada sedikit spekulasi, saya minta jadwal terakhir lah. Iya. Saya minta tolong Yanu Kahol yang Bulaka. Oh iya. Saya bilang, saya kan suka panggilnya Mom. Persibaya loh. Iya. PKT. Iya. Saya bilang, Mom, saya minta tolong saya ini kah, adik Herman kah,
terus sama Yeri Nah. yang bandara nih. Oh iya iya. Ya, saya minta tolong dong dua kak. Iya saya suruh kok ini sir. Jadi waktu itu saya mau nih Thomas ini. Oh ini Thomas. Sir Thomas. Siapa? Markus bilang kakak kalau kakak mau dapat Thomas kakak bujuk dia lewat Herman karena itu Herman Poipar. Adik Thomas ya. Sudah Thomas. Saya bilang pemain siapa? Saya tanya Anker. Siapa dia bilang kakak. Nanti saya turun main sudah. Ada Asir juga. Oh Asir Nafi. Asir nih. Saya bilang Asir siapa? Dia bilang ini kakak almarhum Jeffrey Poana. Kakak Agus ponakan. Oh iya saya tahu ya. Dia sudah sama ada teman satu Fajrin polisi itu. Terus saya telepon Aldo Sugi. Iya. Aldo, kok bisa datang nggak tidak? Oh iya, bapak bisa kan panggil bapak. Saya bilang kok dengan bilang ada teman satu Bayu. Oh iya Bayu. Bayu datang. Bayu Pratama. Bayu datang. Jadi waktu itu ini kan Uno ini kan punya teman ada satu orang Guinea Bissau, orang Afrika. Lu sama-sama waktu saya pulang dari Malang kan Uno ke sana, Uno bergaul dengan dia. Sudah bergaul, sudah dia percaya Uno, akrab lah. Akrab. Ya. Semua bisa. Jadi dia bilang Uno tanya dia, kok bisa datang main tidak? Iya. Dia bilang saya sudah berkeluarga. Dia udah berkeluarga? Tidak, dia temannya dia bilang. Dia bilang tapi saya punya sepupu ada. Oh iya. Jadi dia, belum yang si Anibal. Bukan belum dia. Belum. Itu dia ada saudara namanya Mardo. Oh. Kalau Mardo dia orang Afrika asli. Dia bilang ada saya punya sepupu. Tapi saya percaya kalau Uno kok yang jaga dia saya percaya. Jangan saya bilang dia ke sana. Aman. Iya. Sudah datang. Sudah berjalan. Tapi kan saya bilang saya pilih yang ini tahu ini saya pemain ini saya bisa yang ini kalau saya bilang ini pasti dong mau. Iya. Jadi saya pilih sesuai nanti saya suruh apa begitu. Karena kita tidak bisa lihat bagus tapi itu tidak bisa terjemahkan kita pemau itu susah. Iya. Begitu. Sudah datang lah. Bayu dulu datang duluan. Bayu antar sampai Bayu game pertama. Iya. Game kedua nanti game kedua lawan Yong itu waktu Bayu belum datang. Iya. Anibal datang lah. Iya, Anibal datang. Kita sama-sama tidak tahu. Ya taruh saya. Cuma saya lihat dia syuting pertama kita latihan di pojok. Saya lihat dia arah bola turun. Saya bilang ini beda ini kaki Afrika lain. Ya itu tuh akhirnya kayak kamu lihat tuh 3 gol kayak itu. Terus ya sudah jalan. Jadi semua persoalan ini saja, hubungan saja. Oh berarti ya kedekatan Uno sama Marlo. Malang ya? Iya. Waktu kuliah ya? Iya. Oh iya. Saya pikir mungkin keluarga ada keluarga di Eropa kan. Sekarang dia sudah pulang Portugal. Sudah balik ya? Sudah Anibal itu kerja Portugal. Gitu. Saya kalau berapa kali ke Malang, kakak tidur di rumah, saya malas tidur di hotel. Cuma tiap pagi harus datang jemput saya jalan. Nah, oke. Kak sudah cerita tentang salah satu keunikan ya datangkan pemain asing. Kemudian apa namanya? Nah, sempat kita ketemu dulu di mana itu di ATM tuh Kak. Oh iya. Di berangkat. Nah, itu bisa sedikit saja Kak ceritakan. Ketemu timnas di tempat latihannya Unggul FC Malang itu. Jadi bagaimana ceritanya Tortuga bisa berangkat? Ya, pertama kalau cerita itu pertama saya terima kasih itu ya sama saya punya istri ya dia termasuk support ya support. Terus yang kedua awalnya itu ceritanya kita pergi pas musim hujan begini saya Aser Yono Ano kita pergi bakar ini daging di pinggir jalan jalan trans ini ada maitua dan anak-anak kita sudah mandi di situ. Terus saya bilang Asir sama Yono sama Ano kita kumpul uang kita naik kapal tur ke Jawa kan. Akak bisa kan ayo sudah. Saya berdoa tiap malam berdoa nih. Iya. Tuhan kalau Tuhan mau terus begitu. Akhirnya dikasih jalan, ada buka jalan. Ya itu salah satu juga saya terima kasih ke Kepala BWS Merauke Ibu Magdalena Tanga support. Terus ya pemerintah Provinsi Papua Selatan juga support dengan segala cara yang mereka kasih gitu.
Terus ketika di Malang itu istilahnya kan pergi apa namanya kita mencari ilmu di sana toh. Memang sudah ada izin ya untuk bisa masuk pelatihan di Unggul FC itu. Karena pada saat itu setahu saya di booking sama tim. Jadi begini. Ada ini harus Mas Usa nonton, Mas Usa manajernya Unggul nih. Oh siap. Usa. Siapa Mas Usa. Iya. Jadi kita Surabaya dulu. Surabaya kita datang, kita tinggal Halogen. Kan Halogen di Indonesia nih 2, cuma di Merauke sama Surabaya. Satu di Juanda. Baru tahu juga. Gitu. Karena pemiliknya sama. Oh iya. Oke. Nah, datang ke situ karena saya selalu tidur di situ. Lumayan lah di hotel bagus. Iya. Ini endorse Halogen Surabaya. Ya, Halogen. Juanda. Jadi sudah. Tinggal situ kita ada teman di Mangga 2 Futsal di Surabaya. Kita 3 hari coaching klinik. Terus itu sempat ini di Bintang Timur ya, ketemu tidak? diagendakan, tapi waktu itu karena anak-anak waktu itu rencananya uji coba dengan Bintang Timur U20. Cuma waktu itu bertabrakan dengan Porprov Jatim Futsal. Cuma karena kita mau pergi nonton, memang kita tinggal di Sidoarjo, cuma kita harus kembali nonton di Sidoarjo, nonton Porprov, mau balik sore latihan lagi. Sempat ya sudah, akhirnya kita atur jadwal, kita uji coba pertama lawan Sekolah Futsal Surabaya. Gitu. Itu main di UNESA, difasilitasi, wasitnya baik. Sampai saya bilang wasit kapan-kapan main ke Merauke, karena kita mana-mana saja. Gitu. Luar biasa itu cerita. Dan di situ waktu pertama mau main, mereka tanya begini, Mas, minta maaf, kita main mau berapa menit? Saya bilang kalau di sana kita bisa rata-rata 20 menit kotor. Oh iya Mas, minta maaf, kalau di sini rata-rata kita uji coba 2 kali 35. Begitu. Karena itu waktu mendekati waktu bersih gitu. Saya bilang ya sudah. Itu salah satu yang baik lah begitu buat kita. Anak-anak kaget juga. Sebenarnya tidak juga, kita menang game pertama, kita menang. Begitu, kita menang game pertama waktu lawan Sekolah Futsal kita menang. Habis itu uji coba kedua di Mangga 2 Futsal lawan Great Grace. Itu kita kalah 87. Begitu. Tapi memang Great Grace pemainnya top. Ada beberapa yang main di Bintang Timur U20 tuh. Great Grace. Terus setelah itu kita 2 kali jadwal Surabaya, kita berangkat Malang. Ke Unggul sudah itu. Karena saya berapa kali kan sudah mampir di Unggul, ada kenal sama Mbak Dian pertama, yang manajer marketingnya. Mbak Dian ini yang buka jalan. Mbak Dian buka jalan, terus kasih kenal lah sama Mas Usa. Mas Usa ini. Iya, yang paling paham kata Unggul itu dia. Manajer Unggul dia paling paham kata Unggul itu. Kenapa sampai dinamakan Unggul? Iya. Ya terus ya pas bertepatan dengan waktu itu timnas ada uji coba ada TC, ya sudah kita dikasih ya kemudahan saya juga kurang tahu juga bisa begitu bagaimana, saya juga iya bisa ada akses begitu. Padahal kan media saya tidak boleh liput. Rezeki memang satu. Iya, kita selama di sana latihan itu kan latihan di yang lapangan apa yang standarnya AFC itu. Iya. Gitu. Kalau sekarang kemarin saya pergi terakhir sudah kembali lagi pakai interlock biasa. Iya, waktu di sana ya sempat anak-anak, jadi ya sempat rasakan yang high class. Iya, rasa yang AFC punya standar timnas. Gitu. Jadi kita di sana 3 kali uji coba. Waktu terakhir itu yang akhirnya Mas Usep tanya, waktu itu kan Nasir pakai nomor 20. Itu 20 siapa? Saya bilang begini. Oh ya sudah. Bujuk-bujuk, saya bilang sekolah. Oh ya sudah, nanti baru kita bicara lanjut. Nah, belum lulus berarti? Bukan, kan dia masih kelas 2. Oh belum lulus SMA berarti? Belum lulus SMA gitu. Berarti ya kita selesai? Kurang tahu ya kurang. Nah, ini saya mau tanya. Kan untuk jalur ke Jawa ini sudah ada komunikasi lancar. Apalagi kan unggul lagi bagus-bagusnya sekarang toh, ada Lebagir. Kira-kira
adakah tidak Kaks punya rencana untuk ya seperti Asir tadi itu siapa? Adakah tidak berpikiran Asir ke depan ya bisa? Jadi begini, Mas Usa ini dia salah satu orang yang dia kan, saya tanya cerita ke dia, saya bilang, Mas di sana banyak, itu sih bilang saya ini Ya. Kaks. Jadi dia ini kan dulu main Persiwa 21, tinggal lama di Wamena. Gitu. Mas Usa ini. Iya, dia bilang saya Kaks, salam buat saya kaptennya Kak Alan Narongger. Oh. Dulu Persiwa 21 kapten. Mas dia bilang Kaks, memang banyak. Tapi persoalannya mentalnya mereka nih dapat tidak di pro. Begitu. Mental tidak di pro begitu. Iya, iya. Cerita banyak. Saya cerita dengan adik Sani lagi. Sani Lumala. Iya. Kita dulu sama-sama. Jadi waktu saya cerita dengan Usa kan, yang Papua kan, jadi dia keluar, dia bilang, oh Kak, saya sudah pegang tangan. Ini masih komunikasi lancar sampai sekarang. Dia bilang, Kak, saya tanya, kenapa yang ini di Black Steel waktu itu tidak turun, tidak ini. Dia bilang, Kak, ya begitulah. Apa ada yang sadar kalau kita pemain pro, ada yang kadang ugal-ugalan, kadang ada yang betul-betul disiplin, ya itu pelatih lihat semua. Nah sekarang kita kembali ke mental pemain. Mental pemain ya. Begitu. Mental pemain. Nah makanya kenapa saya ini yang ribut dulu dari 15 menit ke 20 menit saya. Begitu. Iya. Karena kita harus dorong. Kalau kita mau masuk di level sini ya, yang di bawahnya nih harus sesuaikan, paling tidak bisa-bisa lah. Penyamaan standar ya. Iyo. Begitu. Saya sampai hari ini kan saya masih bilang, ya sudah kalau 16 besar sudah mainin waktu bersih sudah. Iya. Karena itu sudah tim bagus semua 16 itu. Atau semi. Iya itu, makanya kan waktu kita 3 toh? 15 menit 3 menit. Begitu. Waktu, ya. Supaya ketika anak-anak ke Jawa Tidak kaget. Betul juga kalau saya. Lah. Saya setuju juga, Kak. Penyamaan standar. Coba nonton yang Pak Erik ada bicara, Pak Erik Thohir. Iya. Jadi saya kan lihat statusnya Mas Usa. Mas Usa tulis itu isinya daging semua, ya sudah saya nonton. Pak Erik Thohir bilang ya, kita harus ikut standar di luar. Jangan Begitu. Kalau kita mau Indonesia maju. Iya, betul. Begitu. Ya kita ini kampung-kampung ini, kalau mau kita sampai di level nasional, ya kita ikut standar nasional. Yang kita bisa ikut apa? Waktu kita harus bisa ikut. Berarti ini ya futsal di Merauke untuk sparring ya. Terapkan 2x35 kalau perlu. Ya itu ya harus. Pertandingan juga kalau bisa lah. Ketika event lebih bagus lagi stamina. Harus. Biar jangan kita kaget lah begitu. Siap. Ya tapi kan ke depan terkait si Asir tadi, siapa tahu kan dia masih usia muda. Nah, bisa jadi direkrut sebagai salah satu syarat U20-nya ya. Saya tidak mau bicara Jumawa dulu ya. Tunggu nanti sudah lihat proses saja lah. Nanti lihat hasilnya. Ya, lihat proses saja nanti. Siap. Kalau tidak jadi orang mulai semua ngomong baru begitu. Betul, kan? Mendingan sudah. Iya, tapi kan harapan. Iya. Iya. Oke. Kak sudah bercerita banyak terkaitnya awal pembentukan, terus bercerita tentang ketika Tortuga ikut latihan di Jawa ya. Oke, Kak. Kak salah satu anak asli Marin, anak Papua yang memang punya pemikiran hati untuk pengembangan futsal. Ya. Bagaimana Kak melihat tahun-tahun terakhir perkembangan futsal di kita bicara langsung Papua Selatan saja, berarti sudah Merauke masuk. Iya. Kak melihat bagaimana? Sebelum kita melihat apa yang harus dilakukan nanti, bagaimana Kak lihat di akhir-akhir tahun-tahun kemarin perkembangannya seperti apa? Sudah lumayan lah. Memang kalau saya objektif, saya ngomong lurus-lurus ya. Iya. Macam kemarin Porprov ya. Iya. Ya ketahuan Merauke juara ketahuan dari sebelum main. Gitu. Faktor mungkin ya ini sebagai ini bukan karena melihat ya kita Merauke sudah sering, tapi apa alasan Kak melihat kenapa Merauke juara saat itu dibanding kabupaten lain? Pertama satu itu yang saya bilang, iklim kompetisi harus bagaimana dulu. Begitu. Ya. Iklim kompetisi kita harus ciptakan dia dulu. Begitu. Merauke ya sebusuk-busuknya Merauke
sudah cukup lama lah, sejak 2008 kalau tidak salah ya. Sering ya. 2008 sampai sekarang hari ini ya rutin lah. Ini sekarang saja besok Ahok buat ini lagi, ada yang mau buat lagi, jadi ya masih agak rebut-rebutan lah gitu satu. Berkesinambungan ya. Iya, terus teman-teman kakak, adik-adik yang pelatih futsal juga ini saya lihat mau upgrade ilmu lah, Ya, begitu. Itu satu langkah luar biasa. Begitu, mau upgrade ilmu, mau ya kalau mau jiplak-jiplak lah. ya. Lihat apa di luar. Karena kita bisa lihat, iya ada gerakan apa di ini. Lihat yang menyukai, oh kita saja gitu. Ya, betul. Dari sebelah ya sudah media ini membantu sekali begitu. Terus macam yang teman-teman yang punya channel YouTube ini kan sangat membantu. Bagaimana kita saling analisa. Iya, betul. Begitu. Oh ini polanya bagaimana, ini polanya bagaimana, ini jalannya bagaimana. Itu membantu sekali. Begitu. Itu sangat-sangat membantu dengan teman-teman YouTubers yang khusus liput soal pertandingan. Ya itu luar biasa. Itu salah satu referensi. Kalau dulu kan kita tadi begini, tadi begitu, begini tidak. Sekarang kan Kita bahas di sini. kita bahas tadi, aku tadi langkah salah. Nah, itu yang buat salah satu kenapa kemarin sebelum pertandingan dimulai kita lihat sudah Merauke pasti menang. Bukan saya bilang karena apa, tapi ya itu salah faktor-faktornya. Jadi ya saya pikir teman-teman di kabupaten lain juga ya coba hal-hal seperti itu mulai diterapkan. Di push, di up, Iya. push, ya. Bagaimana caranya supaya kita ada bahan-bahan untuk koreksi gitu. Apalagi kan bahan seperti video analisis ya. Kebetulan kameramennya Iya. di belakang Ya, layar. itu makanya. Masih punya Marty Peter kan. Ya itu sudah, makanya saya bilang itu Membantu sekali. cukup membantu sekali Marty Peter. Gitu. Nah, itu terkait perkembangan futsal di tahun-tahun terakhir berarti sudah mulai Ya berkembang ya kan? teman-temannya update pelatih pemain mau update diri yang jadi saya rasa ya ke klub. Terus dengan beberapa teman-teman dari Jayapura dari luar datang main itu sangat membantu dalam hal baik transfer ilmu Iya. ya juga uji jam terbangnya pemain Merauke. Begitu. Memang ke depan tidak bisa kita buka, kita juga harus atur supaya tetap kita regenerasi pemain, kita ada porsi begitu. Jadi kuota tim-tim di luar juga begitu. Iya. Ini kan coba itu yang saya bilang podcastnya Pak Erik itu kan sampai PCC intervensi harus ada pemain 2-3 dalam tim. Iya. Begitu. Regulasi. Nah, itu yang ini kan kembali ke regulatornya nih. Gitu. Siapa yang pemilik? Ya, kalau kita bicara hari ini di setiap kabupaten atau nanti provinsi ya AFK harus berjalan. AFK yang telurkan regulasi, regulasi itu yang diikuti baik oleh tim, baik oleh penyelenggara turnamen, begitu. Jadi kita tim ini kita sudah tahu aturan bakunya ini, kita tidak usah otak-atik lagi. Meeting kita tahu cuma tarik undian begitu. Yang penting aturan tadi dijalankan. Iya, dijalankan. Pasti gitu. akan bisa ini. Ini kan sekarang lagi ada dinamika lucu nih, bukan lucu sih ya, bukan lucu sesar. Ini sudah ada lagi model 14 pemain ini dalam kuota profil. Ya saya bukan bilang waktu kemarin terakhir yang Blue Dog ini saya bilang kenapa tidak kasih 20 atau 18? Ya. Lah memang tim-tim ini kan Black Steel itu 21 pemain. Terus Unggul 19, Bintang Timur 20. Iya. Karena memang DSP-nya 14. 14. Tapi timnya tuh ada sekian orang. Profil ya. Iya. Oke. Nanti kan ketika turun Ya itu maunya strategi bisa, saja, ya, maunya strategi saja begitu. Strategi pemau kayak bagaimana? Mungkin Begitu. Berarti ini harus ada upgrade. Sekarang begini. Ya, aturan ya. Kita latihan misalnya 17 orang. Toh, Iya. tim ini. Iya. Kita bentuk, ada yang mau datang kita lihat bagus 17 orang. Iya. Terus datang pertandingan isi 14 kasihan 3 nih. Ya kita kalau tidak kita pinjamkan, apakah tidak baik secara psikologi buat tim? Betul. Pinjamkan ke tetangga. Iya. Pusing juga itu. Iya. Sebenarnya kan aturan, bukan aturan. Ada contoh yang kasta lebih tinggi ya buat sampai 18-19 orang aman-aman saja. Begitu.
Jadi harapannya Kak ini ketika Ya kita jangan rubah-rubah inilah, maksudnya sudah ikut saja. masuk saja. Nanti Begitu. kan ketika turun di DSP memang 14. Ini saya kredit poin buat waktu itu Kapolres. Itu kan mereka taruh laptop di situ, taruh printer di situ, kita masukkan DSP siapa baru diketik baru. Oh langsung. Iya baru langsung. Sebelum masuk di. Iya waktu screening. Ya kayak begitulah model-model begitu yang kita harus. Kan memang kalau di luar sana begitu kan. Berapa jam atau ini kasih masuk namanya. Tapi sistem DSP kan begitu di mana-mana sepak bola ya sudah dari zaman dulu lah. Ada istilah pakai baju tidak pakai baju. Nah. Begitu. Coba tanya teman-teman yang main-main bola dulu nih, itu kan istilah itu ada. Oke. Gitu. Nanti kan yang pakai baju kalau menang bonus berapa, yang tidak berapa, yang turun walaupun 1 menit di lapangan berapa. Gitu. Sebenarnya itu kan tidak ada masalah, yang penting intinya kita tetap. Karena apa? Misalnya ada 3 orang atau 4 orang nih pemain muda, kita ikutkan latihan, tapi kita rasa belum pantas untuk masuk di pertandingan. Iya. Pertandingan belum terlalu, ini pertandingan lawan ini grup ini agak berat. Iya. Mungkin di pertandingan terakhir grup agak ringan. Nah, itu yang kita rolling di situ. Itu kan suka-sukanya strategi pelatih sih. Begitu. Itu yang maksudnya saya bilang halal begini yang sebenarnya kita jangan kaku. Iya karena ini belajar event yang kebetulan 2 tahun terakhir kan bawa anak umus di game kan. Iya. Jadi memang di profil itu kita bawa paling tinggi itu 18 pemain Iya. 18. Tapi ketika pertandingan yang masuk itu hanya 14. Jadi yang 4 itu parkir, Ya, nonton di tribun. Ya itu Nanti memang besok begitu baru sudah. tukar lagi. Itu kita merokok ikut lah yang begitu-begitu. Tidak usah terlalu kaku lah. Penyaman standar lah. Supaya apa? Tim ini kita bentuk tetap terbentuk. Lah kita ini bukan profesional yang dong harus jam pertandingan harus main. Betul. Ini kita nih amatiran. Bisa saja hari ini dia ada mungkin urusan keluarga atau urusan dengan apa atau mungkin ada macam tadi saya lihat sepak bola final tadi saya lihat Fandi tidak ada. Ya Fandi ada tes polisi. Oh iya. Begitu. Ya sama saja lah begitu. Oke. Itu satu. Yang kedua kita punya jadwal apa? Jadwal kita harus duduk sepakat karena isinya pemain futsal yang sepak bolanya isinya sama saja. Oke. Begitu. Ada 1-2 orang saja yang tidak main futsal, ada 1-2 orang saja yang tidak main bola. Sepak bola. Begitu. Tapi rata-rata isinya sama. Nah, itu yang kita harus Diatur atur ya bagaimana kita duduk sama-sama sepakat bulan ini sampai bulan ini futsal atau kalendernya kita pertegas lah. Saya tangkap jangan bersamaan lah. Ya kurang lebih seperti itu. Karena selesai main di sana, main Ya, ini bukan kalau mobil tinggal start. Ini saya cerita kali ini saya cerita supaya orang semua. Kemarin akhirnya kita dengan Marijuana akhirnya sudah baku mengalah aja. Karena kalau kita kasih kalah Marijuana main besoknya hari Jumat. di futsal ini. Di sepak bola. Nah, Marijuana isinya pemain Gelora semua. Oh, Gelora Putra. Nah, 9 orang. Nah, iya. Begitu. Kalau kita menang, kita harus lawan Bekasi hari itu hari Sabtu. Ah, Kita pemain 9 orang mambruk. 1 orang perkasa mambruk lawan perkasa hari itu. Sisa kiper sama 1 orang. tabrakan dari jatuh. Habis, ya sudah. Akhirnya sudah kita main-main. Saya itu kan sudah tidak secara kompetisi sudah tidak sudah kurang sehat untuk ini. Ya Sudah tidak berkompetisi sudah lah. tidak berkompetisi. Iya. Begitu. Berarti jeda antara event futsal dan sepak bola itu harus diatur. Iya. Karena kalau kita mau bilang kita pisahkan atlet futsal dengan atlet sepak bola. La Falcao dulu main sepak bola. Iya. Ini saya kasih contoh, Leo Sinho, Ah, timnas Brasil, Iya. turun main sepak bola di kasta yang tidak tahu ke berapa tuh. Ah, Leo Sinho. dari sini ya. Ya itu kan timnas Brasil tuh. Futsal dia ya. Futsal, itu lihat di YouTube itu, Leo Sinho. Iya. Berapa tahun lalu masih ikut Piala Dunia? 1-2 tahun lalu, setelah Covid, 21 atau 22 tuh. Sekarang sudah memilih sepak bola. bola, Jadi sebenarnya isinya tuh sama saja. Sama ya. Betul. Tinggal waktunya nanti pilihan kau mau kemana terserah ya. Itu sejauh-jauh lah kita lihat banyak bintang-bintang sepak bola futsalnya yang kadang jeda turnamen masih turun ikut turnamen sepak bola. Itu sama lah. Betul. Kan banyak juga anak-anak Merauke ini yang hebat di sepak bola, hebat juga di futsal. Iya itu. Jadi Contohnya Asir Nafi tadi ya. jadi sebenarnya ini kan ya kita pikir bagaimana tentang jangan dorang buat barang yang tidak baik saja.
Gitu. Oke, oke. Supaya jangan jatuh ke, misalnya kalau sudah jatuh dalam minuman jangan jatuh lah dalam narkoba. Gitu. Iya, betul. Itu kan sebenarnya intinya ke situ. Tuh kita buat kegiatan-kegiatan. Berarti lebih banyak buat kegiatan supaya hal-hal positif Iya. anak-anak lebih banyak lakukan. Karena ya terus terang kalau anak-anak tidak ada event apa kegiatan larinya ke miras dan lain sebagainya kan Iya. pusing juga kita ke depan tuh. Kayak kemarin minggu lalu podcast Benja. Iya. Lah kalau tidak ada Paul, bukan saya bilang Paul yang satu-satunya. Tidak. Lah tapi kalau coba ada langkah yang kamu ambil dari Musamus, tidak pernah ada jalur yang jalan itu hari itu. Iya. Begitu. Tapi kan sudah satu langkah yang, maksudnya sekarang saya tanya, kembali lagi saya yang podcast ini. Coba saya tanya, ada kebanggaan tidak? Pasti bangga kan. Gitu. Itu dedikasi untuk tanam ini. Ya itu ya tuh. Makanya saya bilang kita ini kan mau semua mau baik, tapi kita harus duduk juga. Regulasi harus kita buat. Kita harus duduk sepakat. Makanya ya kalau bisa FK jalan. Oke. Sinkron dengan ASKA, PSSI begitu. Federasi harus mengurus barang ini. Harus. Betul. Begitu. Supaya pengaturannya, pelaksanaan dan sebagainya kita bisa ini rasakan dia punya hal-hal positif kan Kak Stan? Tidak perlu pakai uang banyak kalau hanya kita duduk buat regulasi. Iya. Begitu. Betul. Kecuali kalau kita pikir bagaimana tim ini berangkat kemana, itu kita pikir uang bagaimana. Tapi kalau kita duduk sepikiran, sepaham, sependapat untuk bagaimana kita sama-sama sepakat, oh futsal kita bawa ke sini. Iya. Begitu. Supaya jangan bertabrakan dengan olahraga ini, jangan bertabrakan dengan olahraga ini. Sebenarnya di situ saja. Nah, itu yang lain-lain ya kita model kompetisi. Saya dari dulu orang pikir Merauke harus liga. Liga ya? Harus Cuma liga. sampai saat ini memang Belum. Dulu pernah ada yang Liga 2 itu ya? Ya kasihan tuh dong jalan kan swadaya tuh. Saudara Presiden. Begitu. Sedangkan liga butuh biaya besar. Nah, makanya ya itu kembali harus asosiasi hidup supaya bisa dorong. Karena harus liga mana ada kayak kemarin siapa? Sampai Argentina juara dunia contoh di sepak bola. Memangnya tiba-tiba dari turnamen di Argentina terus ada copot-copot pemain baru jadi tidak tuh. Nah, tidak. Atau juara-juara sebelumnya. Iya, iya. Kan liga yang begitu ketat. Ketat. Betul. Itu fokus. Lah kalau model liga itu tidak bagus di Eropa orang tidak buat liga. Iya. Di negara yang lebih maju tidak buat liga. Ya kita harus Tapi di sana tetap buat liga tuh. iya. Atau kita berpikir ya Jawa lah. Mas Usa. Nah, Saya pergi ke sana. Mas Usa tuh kasih tahu saya ada Liga Jumatan. Itu Unggul FC yang buat. Liga Jumatan ya. Liga Jumatan U16. Tahun ini mereka masuk U19. Jadi yang main di U16 sudah tidak umur lewat 17, mereka di kategori ke umur 19. Setelah 19 sudah tidak ada karena itu sudah dikasih kamu ambil keputusan hidup mau kemana, Iya. mau jadi pemain pro atau mau berprofesi apa. Tapi tahun ini mereka bentuk 13, 16, 13, 16, 19. Bisa jalan. Hadiah kecil saja. Iya, kecil-kecil saja. Hadiah kecil. Tapi sering. Kalau berkelahian Mas Usa cerita sanksinya kerja sosial. Ya memang kita punya kerja sosial ke masjid, bersihkan masjid. Oh, untuk Liga Jumatan. Kalau berkelahi, Nah, iya. sanksi. Sanksinya itu kerja Di sosial. sini kalau di Merauke buat Liga Gereja bikin masalah. Di paras-paras gereja kah? Ah, itu karena Liga Jumatan karena jalannya hari Jumat saja. Oh, iya. Gitu. Oke. Ya, memang kita di sini agak repotnya karena apa? Ada tiga yang berat dalam kompetisi Merauke itu keamanan, medis, wasit itu biayanya besar. Besar biaya. Besar. Keamanan medis wasit. Itu besar sekali. Makanya teman-teman yang buat turnamen, saya bicara begini karena kita sudah jalankan, jadi Iya. tahu agak-agak itu sedikit memberatkan. Makanya kita tidak tahu ke depan bagaimana. Saya pikir kalau saya punya pikiran ya, apakah mungkin hal-hal itu tersubsidi? Disubsidi ya. Iya.
dari pemerintah langsung. Nah, melalui KONI. Intinya kalendernya sudah jelas. Jelas. Misalnya bulan A, B, C, jadi sudah ada misalnya 8 turnamen. Ya. Ya sudah 8 turnamen sudah dianggarkan untuk khusus poin 3 ini saja karena agak berat. Dan penyelenggara nanti tidak pusing lagi Iya. soal itu ya. Penyelenggara cari dana untuk Hadiah tutupi saja. yang lain begitu. Cari sponsor saya. Supaya bisa maksimal. Itu saya punya pikiran. Ya mudah-mudahan ke depan Bisa. siapa yang punya kebijakan ya. Oke, Kak. Bagaimana harapannya, Kak? Ini seiring berjalannya waktu ya, futsal kita di Kabupaten Merauke, Papua Selatan ini belum ada ya salah satu tim yang atau memang bagaimana dukungan dari semua pihak mendukung tim ini untuk bisa bersaing di tingkat nasional. Ibaratnya bisa tembus ke Liga Pro. Kira-kira kan ada pemikiran ke sana, harapan untuk klub-klub yang ada di Merauke. Kita kalau cara pikir saya ini saya tidak bilang semua orang begitu, tapi karena kau tanya saya cara pikir saya sampai kalau mau ada di level itu perlu ada satu orang gila atau 2 orang gila yang hidup. Maksudnya begini, orang yang betul-betul coba contoh manajer Black Steel yang kemarin gila-gilaan itu sampai bisa tembus. Iya, sampai bisa tembus itu. Jadi makanya saya bilang perlu orang gila begitu. Gila untuk mau bakar uang. Iya, iyalah. Betul. Bapak John Banua dulu bikin Persiwa. Harus gila. Oh, harus gila. Itu adik saya ketemu adik Hengki Lagai kemarin di Jogja. Dia bilang, Kak, kalau mau tembus itu harus ada satu orang gila. Ya memang orang gila. Yang mau bakar uang. Iya, Kak, iya. Saya kasih tahu kalau saya cerita, ini saya belajar lah dari Mas Usa di Unggul. Ya, saya sering sebut karena saya belajar ya. Iya. Kalau Unggul itu tuh kan mereka tuh kelebihan uang, Bintang Timur tuh kelebihan uang, begitu. Uang banyak. Iya. Iya. Pabrik Unggul itu mereka ini kerja perabot tapi bukan pasar Indonesia, pasar Eropa. Gitu. Dolar. Gitu. Jadi kelebihan uang gitu. Jadi kalau mau klub futsal di Merauke yang mau bersaing tembus ke harus ada salah satu sosok ya. Kalau tidak begitu harus ya kayak kita lihat yang Waropen Pak Bupati betul-betul push walaupun mungkin pakai tangan ketiga. Iya, ketiga. Gitu. PSBS begitu. Tapi kita berharap kalau saya sendiri saya lihat mendingan kita lakukan apa yang sekarang contoh Tulehu buat. Oh iya, Tulehu. Coba Tulehu kita lihat Tulehu. Kampung sepak Mana ada tim satu Tulehu yang jago menguasai Indonesia tidak. Tapi setiap generasi umur timnas karena Tulehu ada semua. Luar biasa, ya, betul. Berarti kita pun anak-anak Merauke harus keluar dulu. ya itu kan biayanya tidak mahal kalau itu. Iya. Ada mahal kah bikin Benja tembus Liga Pro? Tidak ada. Lah itu. Tanpa biaya, gratis. Tanpa biaya itu gratis toh. Ah itu sudah. Rezeki itu sudah. Begitu. Harus berani keluar memang ya. Kita buat iklim di sini yang menyerupai iklim pro supaya mereka waktu masuk di sana Iya. sudah tidak kaget lagi. Iya, kaget. Begitu. Kalau Pak Erick Thohir kemarin bicara di podcast tuh harus ada role model, ada formula. Iya. Begitu. Dia bilang tuh yang di Asia ini yang sudah ketemu formula itu Jepang. Itu Pak Erick Thohir ngomong begitu. Iya. Kalau di Eropa mereka sudah punya formula. Kalau di Belgia tuh ada namanya Michael Babon itu. Sejak Belgia tahun 98 tuh kalah, tidak lolos penyisian grup itu kan 98 itu Piala Dunia itu kan Belanda, Belgia, Korea Selatan, Meksiko. Korea Selatan dan Belgia tidak lolos. Habis itu tahun 2000 tuan rumah bersama Belanda dengan Belgia. Belgia juga tidak maksimal di grup. Michael Babon tuh mulai berpikir, Iya. kita buat formula apa? Akhirnya nanti baca cari referensinya dibuatlah formasi 4-3-3 tuh sejak usia dini. Jadi di akademi itu sudah diajarkan itu formasi yang sama sampai di timnas. Sampai besar nanti. Begitu. Karena mereka sudah punya gambaran kira-kira nanti sepak bola Eropa ini dia arah kemana. Iya. Begitu.
nanti arahnya ke formasi 4-3-3 begitu. Jadi mereka digiring ke sana, makanya akhirnya ada golden era tuh. Nah, indeks itu yang buat akhirnya mereka bisa capai peringkat 1 dunia. Walaupun cuma waktu capai semifinal kan di Rusia. Yang kasih kalah Brasil itu dia 8 besar. Piala Dunia gitu. Iya. Iya, 8 besar itu. Nah itu indeks itu yang diukur. Kita orang bicara kampung sepak bola Tuleu karena itu diukur dari situ. Keluar tuh. Begitu. Ya, mudah-mudahan ke depan ya dengan adanya Benja, anak-anak muda Merauke. Saya yakin banyak lah di Tanah Merah banyak, di Mapi banyak, di Asmat banyak, pasti banyak lah. Kalau datang lihat yang ada main-main di sini kan, iya dari daerah juga banyak. Banyak lah, Iya kan? luar biasa. Cuma itu sudah bagaimana? Harus berani keluar. Iya, khusus kita bicara futsal. Misalnya ente sudah basic main bola, kau harus kasih tahu dia harus main futsal, bukan main sepak bola lapangan futsal. Iya. Itu dua hal yang berbeda. Beda. Begitu. Betul. Bagaimana aku main bola, aku main bola. Bagaimana aku main futsal, aku main futsal. Begitu. Sebenarnya bisa lah, cuma itu sekarang intinya yang ambil punya regulasi, yang buat regulasi yang regulator ini, kita harus bikin iklim, ciptakan iklim yang bagaimana pemain-pemain ini waktu pergi ke sana mereka sudah kaget. Berarti didorong di tingkat lokal ini standar di sana begini, kamu harus buat di daerah begini. Iya itu. Ini saya kasih contoh. Kenapa waktu itu kita buat Yamaha buat pertandingan 2 leg. Oke. Ada protes, ada ini. Saya bilang kalau begitu kan bilang Eropa. Sekarang kamu gila-gilaan Piala Champion, suruh pinta Piala Champion itu buat 1 leg. Lah dong buat 2 leg. Boleh. Sudah sejak dulu-dulu. Iya, iya. Berarti itu kan sistem yang baik. Oke. Begitu. Itu berarti kan sistem itu baik. Iya, iya. Sistem turnamen model kompetisi kayak gitu berarti baik. Baik, iya, iya. Begitu. Lain kayak Piala Dunia, lain kayak Euro. Itu hal lain. Tapi kalau untuk pengembangan ya itu sistem kompetisi liga ya begitu ya baik. Begitu. Oke, baik. Itu contoh. Makanya kemarin saya coba di Yamaha tuh banyak hal eksperimen yang saya coba buat. Gitu. Macam transfer saya buat. Ini membantu lah. Dan selesai juga. Membantu lah. Iya, Gitu. iya. Betul. Sebenarnya masih panjang pembicaraan guys. Ya. Banyak. Oke, ada pesan-pesan motivasi buat adik-adik Papua Selatan. Ya, kalau saya punya pesan-pesan sampaikan ke adik-adik. Khusus yang menggeluti olahraga, kita tidak bicara banyak di luar olahraga. Iya. Karena kalau kita bicara banyak bidang yang kita Iya. terlibat dalam olahraga, khususnya futsal, supaya satu bisa positif. Oke. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, rutinitas sekolah, kalau yang sudah kuliah, bukan untuk, karena kita bisa sebagai kakak yang terlibat dalam futsal ini, yang terjun dalam futsal ini, kita kadang kasih motivasi, yang jalani kalian sendiri. Sedetik pun kita tidak bisa jalani, apa yang kamu jalani. Betul. Tapi kita mau supaya ke depan kita bangga juga lihat kalau ini adik-adik ini bagian dari lingkungan futsal Merauke. Iya. Ada yang berhasil di sini, ada yang berhasil di sana. Karena yang tentukan baik dan tidaknya perjalanan kalian sendiri. Tidak bisa orang lain tentu. Orang lain cuma bisa kasih input, kasih masukan, kasih saran, motivasi. Tapi yang putuskan ya kamu sendiri. Dan ya satu juga, saya sebagai pelaku futsal Merauke, saya terima kasih buat khususnya Chandra. Oh, siap. Bung Chandra. Ya kalau futsal Merauke tidak ada Chandra. Dia tidak hadir. Iya, tidak ada Paul dengan Chandra itu kayak macam bagaimana gitu. Bagaikan sayur tanpa garam ya. Bukan garam lagi, itu vetsin, bawang, semua ada Ya, situ. kita sama-sama mendukung biar futsal Merauke bisa. Terima kasih banyak. Dan kita juga minta support ya ke depannya.
Kakak Yeri sebagai pelaku futsal ya, boleh dukung channel kita ini. Ah, Sport 86. ya pastilah pasti. Kita harus dorong sama-sama supaya Kita berikan informasi. channel-channel seperti ini kan kita berbagi lah. Kadang juga kan mungkin hari ini saya bicara karena saya pengen tahu supaya sudah mungkin banyak tahu tapi banyak belum sempat cerita duduk ya mungkin lewat media ini tahu kita pikiran-pikiran siapa tahu ada yang sepikiran. Ayo mari kita sama-sama pikir bagaimana futsal ke depan bagaimana. Ya bersinergi dengan olahraga lain di Merauke. Siap. Gitu. Oke, baik Kak. Panjang pembicaraan. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita tentang Tortuga dan pengembangan futsal di Sama-sama. Terima kasih. kita info lagi. Terima kasih banyak. Oke Kak, sekarang kita masuk pada sesi Starting 5 86. Ini Kak sudah pernah lihat kita Iya. Starting 5. 5 pemain, kemudian 1 pelatih, 1 super sub. Wow. Oke. Terserah Kak mau pakai pemain mana. Sudah kita lokal aja. Merauke. Supaya tidak bias kalau mau bagus ya saya pasti taruh luar negeri semua. Oh siap, oke. Kita bicara Merauke ya supaya adik-adik juga ini kan makin termotivasi. Ini maksudnya yang pernah terlibat kah atau yang sedang terlibat kah? Yang pernah terlibat, sedang terlibat, tidak masalah. Kak, boleh. Kalau Kita mulai dari kiper dulu. Kalau kiper adik Pierre. Oh, Pierre Cahol. Pierre tuh komplit itu. Pertama Itu kali dia- dia masuk di starting Iya. five ini. Itu kalau kita nonton futsal sekarang itu kiper model dia punya shooting, punya segala macam. Ngeri. Iya. Saya ingat Pierre itu, saya pikir kipernya Black Steel yang sekarang yang pemain asing Brasil itu. Mirip Pierre gitu. Kalau kita lihat futsal sekarang di Copa America kemarin, kiper Brasil apalagi. Sulit bobol itu. Iya. Badan besar lagi tuh. Terus syuting luar biasa. Nah, itu dia modern sekali. Cuma waktu Pierre berkarir tidak ada di zaman itu. Oke. Kemudian Engkor ini Rivaldo Mayoni. Oh, Dadong. Ada dong, itu istimewa. Luar biasa anak muda juga itu. Iya. Terbaik. Saya pilih dia karena memang saya pernah punya Econ, pernah punya Hendrik di umur yang sama. Pernah punya Teddy, tapi Dadong itu kayak kepingan hilang begitu. Iya. Saya pernah punya Pierre satu tim ini. Pierre, Econ, Hendrik Esau, Teddy. Waktu itu kurang Dadong saya. Kalau ada Dadong itu jadi sudah. Sekarang flank kanan. Flank Kiki. Monopoli. Oh, Kiki Monopoli. Iya. Oke. Kiki. Pemain yang paling pendiam di Ya, lapangan. Kiki. Dan Bek memang kiri? Julius Tarem. Bek kiri Uyut. Julius Tarem. Ah itu, Uyut tuh. Oh. Darahnya Tortuga. Ah itu istimewa. Iya. Adik angkat. Itu Uyut itu istimewa. Oke. Pivot. Kalau pivot di Merauke ini yang saya rasa bagus hari ini. Kalau kita lihat yang adik-adik yang sekarang, saya kasih porsi buat mereka. Saya lihat agak banyak pilihan, tapi kalau pivot yang bagus Nyong Remang. Oh, Nyong Ragbau. Iya. Dia sih Adik Farid Ragbau. Iya. Oke. Oh, iya. Dia lagi memang iya. lagi menanjak. Kalau hari ini dia lagi untuk pivot dia Saya lagi lihat dia punya portfolio lagi bagus. Oh, Nyong Ragbau ya memang. Oke. untuk pivot. 1 super sub. Aser Nafi. Asir Nafi akhirnya masuk. Pelatih terakhir. Pelatih kalau saya lihat yang berani eksperimen, berani coba, berani mau dengar pikiran, mau itu Koko Renol. Oh, Koko Renol. SL. Oke. Sip, luar biasa. Starting 5 86. Oke, baik Mitra Futsal Mania. Podcast kita malam hari ini luar biasa, pembicaraan yang cukup hangat ya.
bersama dengan Kakak Yeri Mahuse. Terima kasih Kakak sudah Sama-sama. hadir bersama-sama dengan kita di Sosport 86. Dan kami juga dari kru Sosport 86 mengucapkan terima kasih kepada Mitra Futsal Mania yang sudah mendukung channel ini, dan kedepannya bersama-sama kita membangun futsal di Papua Selatan. Baik, terima kasih Mitra Futsal Mania. Malam hari ini kita akhiri podcast kita bersama saya Bung Paul dan ada Kakak Yeri Mahuse. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam, salam olahraga.